つまずくことに強くなった。光も痛みも怒りも全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい。声よとどろけ夜にその向こうへ、涙でにじんでた。あんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でて誰に届けたって不確かなままでいい。どんなに暗い感情もどんなに長い葛藤も歌とじれ残響。タタタタタタタララッタタララッタタララッタタタタタタララッタタラララッタラ。Hai my lovely subscribers, kembali lagi di channel YouTube Amanda Riza. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan genki des. Nah, di video kali ini aku pengen sharing tentang culture nih teman-teman. Jadi kita belum pernah ya di channel YouTube sendiri share tentang budaya atau bahasa Jepang. Nah, kali ini aku mau share tentang budaya Jepang. Aku yakin nih banyak di antara subscriber aku yang wibu dan pasti ngikutin anime Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. Oke, buat kalian yang ngikutin season terbarunya, pasti kalian bakalan ngeh sama salah satu karakter yang di sana tuh cantik banget, sekaligus berbahaya banget. Ya, dia adalah Warabihime Oirang ya, dimana ini tuh adalah sebenarnya iblis guys. Dia itu adalah Daki, ya si cewek itu loh ya. Dia tuh kalau nggak salah tingkat 6 tuh, iblis tingkat 6 yang menyamar menjadi seorang Oirang ya. Pokoknya kalau misalkan kalian lihat Warabihime tuh dia tuh cantik, putih banget, memukau, tapi serem dan galak banget. Kalau nggak salah dia pernah ngejewer anak kecil gitu ya guys ya, jahat banget ya. Tapi memang nih cerita Demon Slayer season terbaru ini menurut aku sangat menarik sekali plot dan juga latarnya. Jadi di sini mereka tuh mengambil latar di zaman Edo di sebuah distrik, yaitu tuh distrik entertainment, di mana di sana tuh ada kehidupan malam Jepang pada zaman dahulu guys. Nah, di distrik entertainment inilah tinggal oirang-oirang tersebut, dan salah satunya muncullah sosok Warabihime Oirang ini. Nah, ceritanya tuh si Tengen Uzui ya, si Hashira itu bersama Tanjiro dan kawan-kawannya tuh menyelidiki kejanggalan yang ada di situ guys. Apakah ada iblis atau tidak nih? Karena memang kalau kehidupan malam pasti aktifnya di malam hari dong. Jadi kalau misalkan iblis berkeliaran di malam hari dan memangsa di malam hari itu nggak akan ketahuan gitu kalau di distrik entertainment ini guys. Oke, nah sekarang si sosok Oirang ini tuh bener-bener menyita perhatian penonton sih. Kalau aku begitu lihat, wah ini ada Oirang. Bahkan ketika Oirangnya lagi jalan, lagi Oirang Dochu tuh namanya, jadi lagi jalan-jalan gitu, arak-arakan. Pokoknya Oirang ini tuh kok cantik banget. Nah, muncullah pertanyaan, sebenarnya Oirang itu apa sih? Siapa sih Oirang itu? Dan apa saja sih pekerjaan Oirang? Manda bakalan bahas dan kupas tuntas di video kali ini. Makanya teman-teman pantengin videonya sampai selesai. Oke guys, jadi sebenarnya siapa sih Oirang itu? Apa sih Oirang itu? Kalau misalkan secara simple guys, bisa dibilang Oirang ini adalah wanita prostitusi elit pada zaman Edo. Waduh, serem amat ya. Ya, jadi ini tuh adanya di periode Jepang zaman dahulu. Jadi zaman Edo guys, tepatnya seperti itu. Dan memang dia tuh elit banget karena harganya sendiri tuh mahal banget guys. Jadi hanya bisa dibeli oleh pria-pria yang memiliki uang yang banyak banget, atau mungkin yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kurang lebih seperti itulah gambaran Oirang ini sendiri ya. Tapi memang Oirang ini pun gak sembarangan ya, karena bisa dibilang dia ini adalah wanita prostitusi dengan pangkat paling tinggi pada masanya. Jadi kalau dibilang yujo ya, yujo atau prostitute itu tuh banyak tahapannya kalau di Jepang pada zaman dahulu, dan memang yang paling tinggi ini adalah Oirang tersebut guys. Jadi kebayangnya kayak gini nih, kalau kalian mau pakai jasa Oirang di zaman dahulu itu minimal harus ada 3 kali pertemuan. Wow, jadi di pertemuan pertama kalian belum boleh ngapa-ngapain nih. Di pertemuan kedua Oirang bakalan duduk lebih dekat dengan kalian. Barulah di pertemuan ketiga dia bakal melayani kalian. Itu pun kalau si Oirangnya bilang iya. Kalau Oirangnya nggak mau atau tidak mengiyakan keinginan si pelanggannya, maka tidak akan terjadi apa-apa juga guys. Jadi intinya seperti ini, Oirang ini kedudukannya lebih tinggi daripada
pelanggannya. Se-elit itu loh guys Oirang ini ya. Dan memang mereka ini cantik-cantik banget. Buat kalian yang mungkin penasaran penampakan Oirang tuh seperti apa sih, karena memang 11-12 sih sama geisha, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini guys. Jadi memang Oirang ini mereka itu pakai riasan wajah yang putih banget ya, si bedaknya tuh mungkin kalau di Indonesia agak alay gitu ya, tapi zaman dulu itu tuh cantik banget. Putih, kemudian menggunakan lipstick berwarna merah cabai. Jadi bibir tuh harus bener-bener merah banget. Ditambah lagi mereka akan menggunakan riasan rambut yang bener-bener mewah atau megah gitu ya, flamboyan kalau kata si Uzui ya guys ya. Ditambah ada banyak banget riasan-riasan seperti mungkin bunga atau tusukan konde rambut Jepang zaman dahulu gitu ya guys ya. Nah ditambah mereka akan menggunakan kimono ya, hadena kimono gitu, atau kimono yang meriah, yang cerah, yang flamboyan ya, seperti yang mungkin Manda pakai hari ini. Jadi penuh dengan motif hanabi atau kembang api gitu ya, jadi warna-warnanya yang bener-bener hade gitu guys. Nah itu tuh semua adalah ciri-ciri dari Oirang. Dan satu ciri lagi, Oirang ini memakai geta alias sendal ya, sendal khas Jepang yang tinggi banget guys. Itu tingginya bisa berapa senti ya, setinggi batu bata atau mungkin lebih kali ya. Jadi tinggi banget. Dan nanti si geta ini tuh bakal dipakai untuk acara Oirang Dochu. Jadi kalau kalian mau memakai jasa dari Oirang ini, nanti bakal ada arak-arakan guys, dimana Oirang ini bakal didampingi sama pelayan-pelayannya melakukan sebuah arak-arakan. Dan jalannya tuh khas banget. Dia tuh kalau jalan tuh membentuk angka 8. Jadi pakai sandal tinggi tuh, terus kakinya tuh membentuk angka 8. Buat apa? Buat menunjukkan keindahan kakinya. Jadi untuk membuat kesan sensual seperti itu kurang lebih guys. Wow, elit banget ya. Dan seperti aku bilang tadi ya, karena elit ini memang apa ya, si Oirang ini tuh punya banyak banget skill teman-teman, seperti geisha. Ya Oirang ini mungkin harus bisa berseni musik juga, katakanlah menyanyi, menari, kemudian membuat kaligrafi, seni ikebana, dan apa, terbiasa untuk upacara minum teh dan lain sebagainya. Jadi kebayangkan kenapa harganya mahal bingit. Nah, sekarang aku mau jelasin nih, ada beberapa istilah-istilah untuk wanita penghibur pada zaman dahulu di Jepang, guys. Oke, jadi yang pertama ada istilah yujo. Yujo itu artinya adalah prostitute. Waduh, gak enak ya artinya ya. Dan berikutnya ada istilah geisha. Ini mungkin yang paling umum ya didengar sama telinga orang Indonesia tuh kayaknya kata geisha ini sendiri. Nah, tapi sebenarnya geisha ini nggak memberikan pelayanan khusus gitu loh guys. Jadi geisha ini sebenarnya hanya literally wanita penghibur yang bakalan nemenin kalian minum teh atau minum-minum mungkin. Dimana si geisha ini tuh harus memiliki keterampilan bermusik. Jadi geisha ini harus bisa main shamisen. Pokoknya dia harus punya skill bermusik, mungkin menyanyi juga dia harus bisa, dan menari dong pastinya ya. Oke, lantas apa bedanya geisha dan geiko? Nah, bedanya sesimpel ini guys. Geisha ini kan tinggalnya di Tokyo. Kalau geiko itu adalah geisha yang tinggal di Kyoto. Jadi istilahnya perbedaannya hanya di domisili tempatnya aja. Satu di Tokyo dan satu di Kyoto. Kemudian guys, ada yang disebut dengan maiko. Wah, namanya semuanya ada kok-nya ya. Oke, kalau maiko ini adalah geiko yang sedang dalam masa pelatihan. Jadi dia belum terjun, istilahnya belum ke lapangan gitu ya, belum mulai melayani pelanggan. Jadi si maiko ini tuh masih dalam masa pelatihan, istilahnya kayak gitu guys. Oke, berikutnya ada lagi yang disebut dengan shinzo saja, bukan guys. Jadi kalau shinzo ini juga sama seperti si maiko tadi. Jadi shinzo ini adalah PSK baru yang istilahnya dia belum mulai bekerja guys. Jadi dia ini adalah pelayan dari PSK yang lebih senior. Nah, itu disebutnya adalah Shinzo. Dan Shinzo ini juga termasuk salah satu orang yang ikut arak-arakan di Oirang Dochu loh guys. Nah, ada Shinzo ya. Jadi ada Maiko, ada Shinzo, kemudian ada satu lagi Kamuro. Nah, Kamuro ini cukup unik guys. Karena ini pun ada anak-anak kecil yang umur 10 tahun tuh udah bisa jadi Kamuro guys. Jadi Kamuro ini kalau kalian lihat di adegan di Demon Slayer ada seorang anak kecil ya yang dijewer sama Warabi Hime ya. Wah, jahat sekali nih dijewer. Jadi secara garis besar Kamuro ini adalah gadis muda yang melayani Oirang. Jadi dia yang melakukan pekerjaannya si Oirang tersebut, mulai dari mungkin bersihin kamarnya lah, atau membawakan dia ocha atau teh dan lain sebagainya. Itu adalah tugasnya Kamuro. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan Genan.
Kalau Genan ini adalah man servant. Nah, jadi istilahnya pelayan dari PSK tersebut tapi laki-laki. Wah, kompleks guys. Di Jepang tuh nggak cuma ada satu istilah tapi banyak tingkatannya juga ya. Seperti itu. Nah, dan sampai sekarang pun ya bisa dibilang memang cewek-cewek Jepang ini nggak hanya oirang saja ya. Cewek-cewek Jepang biasa pun cantik-cantik banget ya. Punya kulit yang putih, bersih, merona, bersinar dan juga kenyal. Kalau kulit tuh kenyal banget kayak mochi guys. Kira-kira rahasianya apa ya? Nih aku punya loh satu rahasianya. Ini dia rahasianya. Skincarean pakai Scarlet Whitening varian Brightly Ever After. Kita mulai dari essence tonernya nih. Brightly Essence Toner ini mengandung grape water, extract hazel, dan juga natural vitamin C yang pastinya bagus banget buat melembabkan, mencerahkan, dan bikin wajah kamu tuh seger banget seharian. Selanjutnya kita pakai Brightly Ever After Serum yang mengandung phyto whitening, gluta, dan vitamin C yang bagus banget buat mencerahkan, menyamarkan noda, dan pastinya menutrisi kulit wajah kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pakai Brightly Ever After Day Cream yang mengandung triceramide, aqua peptide glow, dan juga rosehip oil yang pastinya bagus banget buat menghidrasi dan menyamarkan garis-garis halus. Utsukushi da ne? So begitu guys, jadi buat kalian yang pengen coba juga untuk pakai skincare dari Scarlet Whitening seperti aku, langsung aja kalian kunjungi Shopee Mall-nya atau kontak WhatsApp berikut ini ya. Langsung aja guys, jadi cantik dan putih seperti cewek Jepang pastinya. Aku udah buktiin sendiri soalnya bener-bener wajah aku tuh jadi bener-bener terawat. Padahal aku pakai makeupnya rutin loh, tapi karena pakai skincare, kulit tetap terjaga skin barrier-nya. Langsung dicoba ya. Nah, kita balik lagi ke topik semula nih tentang oirang. Aku masih ada fun fact sedikit nih tentang oirang atau mungkin geisha atau yujo yang lainnya juga ya. Jadi, kalau di Jepang ini ada konsep seksi yang berbeda nih guys. Kalau mungkin kita lihat culture barat atau mungkin Indonesia sendiri, yang disebut seksi itu biasanya yang terbuka di bagian depan. Setuju nggak? Ya kan? Makanya banyak baju-baju yang memang lahak gitu di bagian depan. Tapi berbeda halnya dengan Jepang ya. Yang menurut Jepang seksi itu adalah bagian leher dan juga punggung. That's why geisha dan juga oirang itu ketika memakai kimono, mereka itu biasanya diturunkan gitu loh guys. Jadi di bagian lehernya tuh turun banget, tapi depannya tuh rapat guys, cuman belakangnya tuh turun banget sehingga terlihat tuh si leher yang putih dan juga punggung yang mulus pastinya ya. Ditambah dengan riasan rambut mereka yang biasa tuh memang diikat ke atas gitu loh, di konde. Itu tuh supaya makin memperlihatkan keseksian dari leher dan juga punggung. Wah, pokoknya nggak ada habisnya ya kalau kita ngomongin tentang culture, perspektif culture. Ya baik di setiap negara tuh pastinya punya masing-masing apa ya, ciri khas lah seperti itu ya. Menarik banget emang kalau udah dibahas guys. Ya, mungkin buat konten hari ini aku cukupin sampai di sini dulu. Gimana nih? Kalian tertarik nggak guys kalau misalkan aku ngebahas hal-hal seputar Japanese culture seperti ini? Kalau tertarik kalian boleh komen guys. Kira-kira next Manda harus bahas apa lagi? Boleh langsung aja kasih aku rekomen ya. Dan mungkin kalian juga punya ide untuk nama segmen seperti ini, segmen Japanese culture, mungkin boleh kasih ide aku juga guys ya. Thank you, dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya guys. Dadah!